Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga muslim, para pemirsa Abu Ghazi Official dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita berada di kawasan Kota Batu di Kings Park 8 bersama Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi hafidhullah ta'ala. Dan insyaallah keluarga muslim di kesempatan malam hari ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para pemirsa yang telah bergabung bersama channel Abu Ghazi Official. Nah Ustadz, untuk pertanyaan yang sudah masuk dari nomor akhir 119 ini Ustadz, bertanya tentang tema sholat duha Ustadz. Untuk pertanyaan yang pertama, beliau ini bertanya tentang wirid Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalilnya kan dibaca 100 kali Ustaz. Kemudian apakah boleh dibaca setiap dua rakaat sholat duha 25 kali atau dibaca setelah menyelesaikan sholat duha? Pertanyaan yang pertama Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ya, terkait doa setelah sholat duha, ada beberapa doa yang beredar ya. Yang pertama, doa yang tidak sahih, doa yang bahkan itu yang masyhur di masyarakat. Itu berkaitan dengan rizki. Allahumma la duha ila duhuka wa bahabahuka wa jamal jamaluka. Allahumma in kana rizki fi sama fa'anzilhu. Allahumma in kana rizki fil ard fa akhrijhu. Ini tidak benar doa yang seperti itu. Tidak ada dasarnya, tidak ada asal usulnya. Ya. Oleh karena itu banyak orang yang salah paham tentang salat duha ini dikait-kaitan dengan kelancaran rezeki. Ini tidak benar. Berapa banyak orang salat duha tujuannya untuk supaya kelancaran rezeki. Ini tidak benar, tidak ada kaitan sama sekali. Justru salat duha itu sangat dianjurkan, ditekankan dengan keutamaan-keutamaan diantaranya untuk pengganti sedekah-sedekah yang harus kita keluarkan. Nah, itu saja diantaranya. Dan doa yang sahih terkait salat duha adalah seperti yang ditanyakan tadi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah bahwasanya Nabi SAW salat duha wa qala, lalu Nabi membaca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di dalam hadis disebutkan qalaha mi'ata marrah. Yani Nabi membacanya itu 100 kali. Nah, dohirnya hadis membaca Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dalam lafaz innaka antat tawwabul ghafur. Dalam riwayat yang lain innaka antat tawwabur rahimul ghafur. Disatukan boleh. Dohirnya hadis ya dibaca setelah sholat duha langsung 100. Namun bagaimana kalau dibaca dicicil dan sholat duhanya pun kan tidak langsung selesai, tapi dibaca setiap dua rakaat. Dan sholat duha yang rajih di antara pendapat para ulama adalah tidak ada batasan rakaatnya. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 8, boleh 12. Kan ada yang membatasi 12 rakaat, ini tidak benar. Jadi yang rajih di antara pendapat ulama adalah sholat duha itu tidak ada batasan. Nabi sholat sesuai yang beliau kehendaki berapapun rakaatnya. Yang penting sebelum matahari di tengah-tengah. Dan itu yang paling afdal sholat duha adalah ini yang juga kesalahannya sedikit ya singgung. Kesalahan kaum muslimin merasakan yang atau berasa yang afdal sholat duha itu jam 9. Ini keliru. Jam 8 ini keliru. Yang afdal itu justru sholat duha itu diawalkan setelah syuruk sekitar 20 menit, setelah matahari terbit 20 menit, ya, yang disebut dengan sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu, atau sholat duha itu sekalian diakhirkan. Makanya kata Nabi, sholatul awabin hina yarmadul fisal. Sholatnya orang yang bertobat senantiasa kepada Allah, ini sholat duha adalah ketika anak onta kepanasan. Kata ulama ini di akhir waktu, yakni menjelang akhirnya. Jadi sekitar setengah 11 atau misalnya kalau duhur setengah 12 misalnya, maka sebelum jam 11 itu yang afdal. Ketika panas-panasnya. Ya, taib. Jadi tidak ada batasan dan cara membaca doa Allah Ta'ala alam, karena hadis menyebutkannya umum ya, tentu boleh seperti tadi diselesaikan baru baca 100 kali langsung, atau boleh dicicil dengan beberapa pun, yang penting setelah sholat duha itu dibaca nanti total sekitar 100. Nah, Allah Ta'ala al-amr wasi' insyaallah dalam hal kaifiyat ketika tidak ditetapkan secara cara tertentu. Ya, al-amr wasi' insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan yang kedua dari masih dari nomor akhir 119 Ustaz. Pertanyaan yang kedua ini, Ustaz, apakah sholat duha itu sunnahnya dikerjakan setiap hari atau tidak tiap hari Ustaz?
Taib, hukum asal namanya ibadah-ibadah sunnah dilakukan secara rutin. Karena Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah ma adwamu ala ashabiha wa in qalla. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan dengan dawam, walaupun sedikit ya, tapi dawam. Maka semua ibadah dilakukan dengan dawam, hukum asal demikian. Adapun katanya untuk salat duha, Nabi tidak mendawamkan. Ini bukan berarti tidak dibolehkan. Maka siapapun yang mampu untuk mendawamkan, maka monggo silakan untuk didawamkan. Karena demikianlah hukum asalnya ya. Maka termasuk salat duha atau termasuk ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang telah bergabung dari nomor akhir 606. Nah. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan masalah pemberian nama untuk anak, Ustaz. Apakah diperbolehkan memberikan nama dengan dua kata, misalkan Abdurrahman Amir atau Amir Abdurrahman? Apakah nama tersebut termasuk murakkab, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Taib, memberi nama hukum asalnya adalah nama satu saja kemudian dinisbatkan kepada bapaknya. Jadi tidak boleh memberi nama dengan dua nama, dan walaupun tidak sampai hukum haram namun itu makruh memberi nama seperti itu. Yani Muhammad Ahmad, Abdullah Muhammad, Abdul Aziz Abdullah gitu ya. Atau yang semisal. Bahkan kalau di Indonesia itu yang ini menjadi kesalahan yang sudah baku menjadi paten di Indonesia. Kalau nama satu tuh mesti ditanya apa kepanjangannya, bukan siapa bapaknya. Harusnya siapa nama bapaknya. Ini kita apa kepanjangannya. Jadi kalau ada nama namanya misalnya Edi misalnya, Edi apa? Biasa begitu ditanya. Edi Sunarto baru ya. Kalau kurang juga Edi Sunarto Supono, gitu ya. Tambah lagi Sujarwo dan seterusnya. Ini keliru. Karena nama di dalam praktek para salaf dalam memberi nama hanya satu saja nama. Abdullah, ya Abdullah, sandarkan kepada bapaknya. Kalau bapaknya Suparjo, Abdullah Suparjo, itu sebenarnya. Jadi kalau bisa diusahakan jangan memberi nama dengan murakkab. Ini termasuk murakkab yang dua kata seperti itu. Itu dimakruhkan. Ya, dan itu dibahas oleh para ulama. Di antaranya ada kitab yang bagus tentang masalah ini, karya Syekh Bakar Abu Zaid, ya, rahimahullah. Jadi yang utama untuk meninggalkan memberi nama dua seperti itu cukup disandarkan kepada bapaknya. Ya, misalnya bapaknya namanya Abdullah, maka namakan anak Muhammad Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Nah, baik Ustaz. Kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya yang telah bergabung dari nomor akhir 448. Nah. Bismillah. Ustaz, qadarullah, saya punya teman Ustaz. Baru saya dia mengaku mantan pelaku LGBT Ustaz. Sekarang beliau sudah bertaubat walaupun kadang masih ada ketertarikan pada sesama jenis Ustaz. Beliau berusaha dan bertekad kuat sembuh karena takut azab Allah. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana sikap kita? Apakah menjauhinya atau kita tetap berteman supaya bisa menguatkan beliau kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah? Barakallahu fiik. Dan ini termasuk di antara hal yang berbahaya ya. Ini akibat dari pergaulan yang salah. Saya kira masalah ini masalah pergaulan yang paling banyak. LGBT atau gay itu ya namanya ya, seperti itu. Apa laki apa perempuan? LGBT laki-laki mungkin ya. Allahu a'lam. Baik. Yang jelas yang pertama wajib dia bertobat kepada Allah dengan keluarnya dari fitrah seperti itu. Karena ini biasanya dari pergaulan. Terus yang kedua, kita sebagai teman berusaha memberi nasihat. Namun jangan berteman akrab. Jadi bedakan berteman dengan bergaul. Maksudnya kalau berteman maksudnya berteman akrab. Kalau bergaul kita dengan siapapun sulit menghindar pergaulan ya. Pergaulan di kantor, pergaulan di tempat kerja, pergaulan itu bergaul dengan siapapun, atau mungkin orang kafir bergaul. Tapi yang diwanti-wanti kita memilih itu bukan milih bergaul, tapi milih berteman. Menjadikan dia teman akrab dan semisal. Nah, usahakan jangan sampai terlalu dekat dengan teman seperti ini karena dia akan mempengaruhi. Al-sahib sahib, kata para ulama. Teman itu bisa menarik. Kalau baik ya kepada kebaikan, kalau buruk pada keburukan, maka diperhatikan dalam berteman. Demikian pula Nabi mewasiatkan, kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung agama temannya. Maka ini harus diperhatikan. Maka saya kira nasihat yang pertama,
kita jangan terlalu dekat dengan dia, namun tetap bisa memberikan nasihat-nasihat dengan melalui ya media atau yang semisal, atau dengan cara apapun, memberi buku dan semisalnya, dan suruh dia untuk belajar banyak-banyak, membaca yang benar yang tentang agama, supaya dengan ilmu dia akan menjadi kokoh gitu, tobat dia, karena dia sudah bertobat, alhamdulillah. Nah, namun maksud kita jangan sampai mendekati dengan akrab, takut kita terpengaruh. Karena sangat kuat pengaruhnya, dari gayanya, dari lemah lembutnya, ya begini-begininya itu juga akan mempengaruhi kita yang nonton saja melihat terpengaruh, ya. Waliyadzubillah. Jadi jangan terlalu akrab, tapi tetap memberi nasihat. Nah, barakallahu fikum. Baik Ustaz. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita informasikan kembali kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan kepada beliau, nah, silakan bisa mengajukan pertanyaan via kolom komentar ataupun bisa dikirimkan melalui WhatsApp di nomor 081919555571. Nah, dan kita bacakan kembali untuk pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Dari nomor akhir 9571 atau atas nama Lita Umum Mikdam. Pertanyaannya Ustaz, apakah boleh pijat refleksi Ustaz? Apakah termasuk syirik tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Taib, barakallahu fikum. Pijat, hukum asal nggak ada di situ kesalahan-kesalahan, tidak ada penentangan syariat di situ. Pijat, dipijat. Ya, refleksi mungkin berapa titik-titik ya dipijat, tidak masalah. Cuman ketika ada jampe-jampenya, ada minta-minta kepada selain Allah, nah itu yang bermasalah. Jadi hukum asal pijatnya boleh. Hal yang hukum asalnya mubah ya. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah, ya, boleh. Nah, jadi boleh pijat seperti itu, namun kalau ada ritual-ritual tambahan maka itu lain lagi perkaranya. Nah, Ustaz. Untuk pertanyaan yang berikutnya kita bacakan kembali. Dari nomor akhir 174. Bismillah, Ustadz, saya mau bertanya tentang wudhu Ustadz. Jika wudhu di dalam WC, umpama sesudah mandi langsung wudhu, bagaimana Ustadz? Kan ada ayat-ayat Allah, misalnya baca Bismillah. Mohon dalilnya dan penerangannya Ustadz. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan Ustadz disehatkan dan panjang umur dan selalu dalam lindungannya. Baik, amin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas doanya. Berwudu di dalam WC ya, atau kamar mandi, ini hukumnya boleh. Karena Nabi SAW juga ketika mandi junub beliau berwudu, ya. Dan tentunya di antara sunnah wudu, bahkan ada ulama yang mewajibkan sunnah wudu membaca Bismillah sebelumnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a lahu liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah salat tanpa wudu dan tidak sempurna wudu. Ini bagi yang berpendapat wudu hukum membaca bismillah hukumnya sunnah, dan tidak sempurna wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Nah, sementara Nabi SAW kan berwudu di kamar mandi ketika beliau mandi. Makanya juga di antara ulama kita Syekh bin Baz rahimahullah taala beliau mengatakan la ba'sa an yatawadda dakhilal hammam. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala tidak mengapa berwudu di dalam kamar mandi. Idza da'at al-hajatu ila dzalik, kalau memang dibutuhkan ada hajat. Cuman ulama khilafnya baca bismillahnya kapan. Ada yang mengatakan baca bismillahnya dalam hati, ada yang mengatakan baca bismillahnya di luar sebelum masuk ke kamar mandi atau ke WC tersebut. Namun yang baca bismillah dalam hati ini sebenarnya lemah pendapat ini. Karena membaca bismillah itu zikir yang harus diucapkan dengan lisan, harus gerak lidah kita, tidak boleh dalam hati, tidak sah. Maka yang benar adalah kalau untuk kehati-hatian boleh baca di luar, kalaupun tidak maka ulama ada yang membolehkan, karena yang dilarang itu bukan menyebut nama Allah di kamar mandi, tapi yang dilarang itu menyebut nama Allah ketika sedang buang hajat, walaupun bukan di kamar mandi. Walaupun bukan di kamar mandi. Maka insya Allah pendapat yang kuat ya, boleh membaca bismillah di kamar mandi, namun pendapat yang hati-hati sebelum di kamar mandi baca bismillahnya. Atau kalau memang mungkin tinggalkan karena baca bismillah, ada juga yang berpendapat hukumnya tidak wajib, itu sunnah. Jelas ya? Jadi boleh, ada 4 ya pilihannya, boleh baca di kamar mandi, atau boleh dalam hati, atau di luar, atau tidak baca sama sekali. Namun yang kuat di antara pendapat-pendapat adalah membaca tidak masalah insyaallah taala. Nah, baik Ustaz, untuk pertanyaan yang berikutnya. Ya, dari nomor akhir 001 ini Ustaz.
Bismillah, izin bertanya Ustadz. Saya adalah seorang pedagang toko kelontong di pasar. Ada seorang saudara sepupu yang belanja di toko. Qadarullah beliau belanjanya ada kekurangan Ustadz. Sedangkan belanjanya itu untuk tujuan acara kebid'ahan Ustadz. Bagaimana kita menyikapinya Ustadz? Tapi yang pertama, penjual itu jangan terlalu banyak tanya kepada pembeli, karena nanti akan menyulitkan ya. Nah, Ustadz. Jadi ada orang membeli apapun, sudah layani saja. Jangan banyak tanya untuk apa. Karena ketika tahu untuk hal yang maksiat, menjual tadi menjadi haram, tidak boleh. Ada orang membeli tali rapia misalnya, atau tambang. Jangan tanya untuk apa, sudah kasih saja. Ketika ditanya, Pak untuk apa beli tambang? Kata dia, untuk bunuh diri, saya sudah bosan hidup. Menjadi haram kita jualan. Atau ada orang beli pisang, tanya untuk apa? Enggak usah, layani saja sudah. Karena ketika ditanya untuk apa pisang ini, untuk sesajen jin Nyi Roro Kidul, berarti menjadi haram kita. Nah, seperti acara kebidahan ini, ya tentu haram kalau sudah tahu. Ya, tidak diperbolehkan karena bentuk ta'awun dalam dosa. Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Itu juga dalam kaidah disebutkan, hukum jual beli yang kita tahu untuk sesuatu yang nantinya digunakan yang haram, maka tidak diperbolehkan. Kecuali memang benda ini bisa untuk halal untuk haram ya, dan kita tidak bertanya, itu terserah dia. Ya, terserah dia seperti tadi itu ya, untuk yang halal untuk yang haram, jualan komputer, jualan televisi atau jual HP, kan bisa untuk yang haram juga, untuk yang halal bisa. Tapi itu dua-dua bisa diamalkan, itu terserah mereka. Jelas. Nah, bagaimana sekarang kondisi, apa solusinya ya? Transaksi kalau memang bisa dibatalkan dengan cara-cara seperti itu dan tidak menimbulkan fitnah, maka batalkan. Namun kalau tidak karena menimbulkan fitnah nanti, ya maka wallahu taala alam mungkin banyak-banyak bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena transaksi sudah berlangsung. Ya, cuman kan utang kan ya. Tinggal bayar gitu kan. Iya. Wallahu alam, perbanyak bertobat kepada Allah, perbanyak sedekah, dengan cara itu semoga Allah memberikan harta kita. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya dari nomor akhir 996. Bismillah, mau tanya Ustaz, jika sudah masuk musim penghujan, sumur di rumah saya airnya naik Ustaz. Kemudian warnanya kadang keruh, kadang tidak, dan juga kadang berbau Ustaz. Pertanyaannya, apakah air sumur itu tetap bisa untuk bersuci seperti mandi atau wudhu Ustaz? Kemudian di rumah tetangga jika ada air yang menggenang, juga seperti itu sumurnya. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Air itu disebutkan pernah di zaman Nabi, pernah disebutkan di zaman Nabi, ada yang disebut dengan bi'rul budha'ah atau bidha'ah atau budha'ah, sumur budha'ah namanya. Nah, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ana tawadhu min bi'ril budha'ah. Wahai Rasul, apakah boleh kita berwudu dari sumur budha'ah? Di mana sumur ini kalau musim hujan itu masuk ke dalamnya hiyad, yakni penyumpal haid perempuan atau bangkai anjing atau hal-hal yang najis masuk ke situ. Maka apa kata Nabi? Nabi memberikan sebuah kaidah, ya, sebuah kaidah kata Nabi, al-ma' la yunajjihu syai'. Al-ma' la yunajjihu syai'. Air itu kata Nabi tidak ada yang bisa mampu menajiskannya suatu pun. Artinya air itu walaupun kemasukan najis apapun masuk ketika hujan ya, sumur menjadi meluap, selama tidak berubah warna, rasanya atau baunya, salah satu dari sifat air ini, maka hukum air tetap suci. Nah, jadi air hujan misalnya, kalau kemasukan ya sesuatu yang suci, tidak ada sesuatu yang najis masuk, maka walaupun agak keruh, agak bau, kalau itu benda-benda suci yang masuk tidak masalah. Air hukumnya tetap suci. Tapi kalau memang kita yakin suatu najis yang masuk lalu berubah warna, rasa dan baunya, ya berarti air itu menjadi najis. Nah, wallahu taala a'lam. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Nah. Dan pertanyaannya cukup panjang nih Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, semoga antum senantiasa dalam perlindungan Allah. Ustaz, saya izin bertanya. Ada seorang suami yang mempunyai saudara perempuan 3 orang Ustaz. Semua sudah berkeluarga kecuali adik perempuan yang paling kecil belum menikah Ustaz. Dan sedang berkuliah. Sudah usia 27 tahun. Nah. Kemudian nafkah, pembantu, biaya lain-lain sudah ditanggung kakak-kakaknya yang sudah menikah Ustaz. Kemudian adiknya pun mandiri kemana-mana sendiri bisa berkendara. Yang sedang kuliah ini ya. Nah, Ustaz. Kemudian suami ini sudah tidak mempunyai ibu, yakni meninggal dunia Ustaz, namun masih mempunyai mertua atau ibu dari sang istri Ustaz.
Posisinya ibu si istri ini hidup sendirian dan tempat tinggalnya agak jauh dari mereka. Beliau pun sudah usia 63 tahun, Ustaz. Nah, kemudian si istri ini kasihan kepada ibunya, pengennya mereka pindah ke tempat si ibu, ke tempat mereka untuk si ibu mertua tadi, Ustaz, untuk menjaga dan menemaninya. Namun kakak-kakak perempuan suami kurang setuju karena adik perempuan yang belum menikah itu tidak ada yang jaga, Ustaz. Tapi jika si ibu dibawa ke rumah mereka pun mereka tidak memungkinkan. Nah, kemudian bagaimana sikap suami seharusnya, Ustaz? Apakah bisa pindah menjaga mertuanya bersama sang istri atau harus tetap di rumah menjaga adiknya yang belum menikah, Ustaz? Suami ini menjadi wali adiknya. Mungkin beliau ini bertanya, apakah suami ini menjadi wali adiknya gitu, Ustaz? Kemudian apakah harus satu rumah atau bisa beda rumah dengan syarat, Ustaz? Ya, itu yang mertua itu kan perempuan ya. Nah, ya berarti kan tidak ada masalah sebenarnya. Karena dia adik suami itu kan perempuan semua. Jadi kalaupun jadi satu di rumah tidak harus menjaga hijab dan semisal, tidak ada kesulitan. Maka kalau memungkinkan untuk kebaikan dua-duanya berjalan kumpul semua dalam satu rumah dan itu tidak masalah, insya Allah itu lebih utama ya. Jadi supaya dua-duanya bisa mendapatkan kebaikan. Mertua perempuan bisa hidup bersama dan juga bisa saling bantu-membantu dalam sebuah keluarga. Cuman tadi ada yang tidak setuju dari kakak-kakaknya suami atau adik-adik suaminya ya. Wallahu alam serumah atau tidaknya. Yang jelas hal seperti ini silahkan mana yang maslahat ya bisa dipertimbangkan. Namun yang jelas tidak boleh ada bertentangan dengan syariat di situ. Misalnya adanya ikhtilat campur baur laki perempuan yang memang bukan mahram. Tapi kalau kasus tadi kan tidak ada ikhtilat ya, kecuali mungkin kalau yang sudah berkeluarga tadi mungkin satu rumah juga ada keluarga laki-laki, makin akan menimbulkan problem begitu. Ketika dalam satu rumah ada yang bukan mahram akan kesulitan ketika pergaulan sehari-hari di rumahnya. Yang jelas hal itu silahkan dipertimbangkan mana yang terbaik ya. Dalam hal itu tidak ada selama tidak bertentangan dengan syariat. Demikian. Nah, mungkin bisa dimusyawarahkan nantinya, Ustaz, gitu. Kemudian mungkin masalah wali apa yang dipertanyakan tadi? Nah, dari suami ini apakah wali bagi adiknya? Bagi adiknya. Taib. Jadi perhatikan kaidahnya dalam masalah perwalian, wali itu adalah terhadap perempuan ini siapa yang paling terdekat. Maka yang paling pertama bapaknya, yang kedua kakeknya. Kalau tidak ada bapak, kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakek, maka yang ketiga adalah anaknya kalau punya anak. Kalau tidak punya anak karena masih gadis barangkali, maka yang menjadi wali adalah saudara yang seibu sebapaknya dari si perempuan. Kalau tidak ada pula, maka pamannya dari pihak bapaknya. Nah, jadi perhatikan bedanya, paman itu yang diutamakan dari pihak siapa? Bapak, bukan dari pihak ibu. Begitu, dari pihak ibu bukan, tapi dari pihak bapak. Maka dalam Islam nasab, jalur nasab itu dekat itu bapak dulu yang didahulukan. Nah, demikian urutannya dan insya Allah mungkin kalau tidak ada pula wali misalnya barangkali ya berarti wali hakim. Gitu. Cuman posisi tadi kakak ya jelas jadi wali karena sudah tidak punya orang tua kan. Maka yang paling dekat dan karena dia masih gadis, kakak yang paling berhak. Kalau kakaknya ada dua, kakak ada adik kakak, maka yang tua yang diutamakan sebagai penghormatan. Ya, demikian. Paman pun kalau pamannya sama, maka yang paling tua yang diutamakan. Nah, barakallahu khairan atas waktunya, Ustaz. Nah, demikian keluarga muslim, para pemirsa Abu Ghazi Official dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah kita akan sambung kembali insya Allah di kesempatan lain waktu. Dan sekali lagi kami informasikan kepada para pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan seputar masalah agama, terutama tentang masalah akidah, tafadhol keluarga muslim bisa mengajukan pertanyaan via kolom komentar ataupun via WhatsApp di nomor 081969555571. Demikian keluarga muslim kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.